Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Di sini baru 8 orang yang hadir. Kemudian untuk mata kuliah pemilihan bahan dan proses sesuai dengan di kampus ada jadwal yang sudah diatur. Jadi mohon untuk selanjutnya yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu perlu diperhatikan kita mulai tepat pukul atau tepat waktu ya, sesuai jadwal masing-masing. Sesuai jadwal masing-masing. Jadi kalau misalnya kelas E 12.30, kita mulai 12.30. Terus kemudian jika sampai saat ini saya berikan aturan baru 30 menit setelah mulai akan di lock room ya. Berarti tidak bisa keluar masuk. Jadi lebih baik tetap di dalam room Zoom-nya. Terus kemudian rekaman akan diberikan seperti biasa ya, rekaman akan diberikan. Terus kemudian absensi berupa screenshot. Berarti video atau on cam ya. Video atau on cam. Terus kemudian sesuai informasi yang diberikan, karena ini tim teaching, di sini saya berdua dengan Pak Kardiman, jadi di sini kita bagi menjadi 2 sesi. Saya, Pak Dery, itu sampai semester 1, pertemuan 1 sampai 7, dan UTS ya. Selanjutnya, pertemuan 9 dan 15 itu Pak Kardiman, dan UAS juga Pak Kardiman. Jadi UTS ini adalah materi, UTS-nya berarti materi keseluruhan. Keseluruhan 1 sampai 7 pertemuan. Oke, kemudian selanjutnya akan ada case-based learning. Atau kita bilang di sini ada studi kasus ya. Jadi nanti ada studi kasus yang akan diberikan yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Terus kemudian nanti ada pembentukan kelompok dan lain-lain, itu akan diatur kemudian. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Apa yang akan dibahas nanti? Silakan. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Terus mata kuliah pemilihan bahan dan proses ini kurang lebih ada menyangkut 3 capaian pembelajaran lulusan CPL, di mana di dalam S1 teknik mesin atau teknik mesin S1 itu total ada 8 capaian pembelajaran lulusan. Nah, di sini dari 8 tersebut mata kuliah ini memberikan kontribusi dari 3 mata kuliah. Yang pertama mengidentifikasi, di sini mengidentifikasi, merumuskan dan menyelesaikan masalah. Jadi apa yang ada di dalamnya yaitu kalian mendapatkan kurang lebih terkait dengan bagaimana mengidentifikasi dari pemilihan bahan atau material, kemudian merumuskan pemilihan bahan dengan kriteria tertentu, dan permasalahan apa yang terjadi terkait dengan pemilihan bahan dan proses. Terus kemudian mampu merancang komponen, sistem, ataupun proses mekanikal yang berhubungan dengan bahan atau proses yang akan kita pilih. Pertama kita pilih, terus kemudian yang terpilih itu kita aplikasikan ke dalam membuat atau dalam merancang sebuah komponen. Yang berikutnya adalah mampu merencanakan atau melakukan eksperimen. Begitu juga dengan menganalisis dan menginterpretasikan data. Jadi kalau misalnya ada beberapa
data konsumen yang terkait dengan bahan atau material, maka di sana kita harus bisa yang namanya adalah merencanakan, terus kemudian eksperimen apa yang bisa dilakukan dengan bahan atau material tersebut, terus kemudian dianalisis dari data tersebut, dan maksud dari data tersebut itu apa, diinterpretasikan. Jadi data-data tersebut diinterpretasikan terkait apa yang akan digunakannya. Tadi misalnya komponen yang untuk merancang komponennya, ternyata komponennya gearbox misalnya. Gearboxnya itu kita dapat merencanakan akan menggunakan bahan apa, terus kemudian dieksperimen menggunakan bahan apa, terus kemudian dianalisis dari material propertiesnya itu, spesifikasi materialnya itu apa yang akan digunakan, yang berhubungan dengan gearboxnya itu atau apa. Terus kemudian data-data yang dihasilkan dari hasil rancangan, dari hasil material properties tadi itu menginterpretasikan apa atau memiliki maksud apa. Terus kemudian selain CPL, nah ini juga terkait dengan pembelajaran mata kuliah. Pembelajaran mata kuliah atau CPMK di sini terkait dengan mampu mengidentifikasi, menemukan, dan penyelesaian masalah. Ini hubungan dengan tadi CPL nomor 1. Kemudian mampu merancang komponen bahan secara kreatif dan inovatif. Nah, jadi bahan-bahan yang digunakan dalam merancang sebuah komponen itu haruslah memiliki unsur kreatif dan inovatif. Terus kemudian yang ketiga, mampu menganalisis dan interpretasi dasar terhadap permasalahan. Haruslah interpretasi data dan analisis dari data tersebut haruslah berkaitan dengan mata kuliahnya, yaitu permasalahan yang berhubungan dengan bahan dan proses. Jadi permasalahan bahan dan proses, maksudnya misalnya sampai saat ini bahan dari ball bearing misalnya stainless steel, kemudian tapi sering terjadi cracking atau sering terjadi keausan pada saat prosesnya, kurang 1 tahun sudah sering terjadi aus. Nah, ini bisa kita jadikan permasalahan. Permasalahan pertama, apa yang menyebabkan cracking? Terus kemudian apa yang menyebabkan sering terjadinya aus tadi? Apakah mungkin si ball bearing itu diperkuat? Si ball bearingnya itu diganti bahannya, bukan bahan yang existing. Misalnya dari stainless steel kita ubah menjadi bahan titanium misalnya dengan kriteria tertentu yang diharapkan. Terus kemudian dari capaiannya tadi, kita juga tujuannya itu adalah untuk menganalisis ketahanan dan kerusakan material. Jadi kerusakannya itu, kalau misalnya kita pilih bahan ini, itu kita mampu menganalisis apakah dia cukup tahan atau dia cukup memiliki ketahanan terhadap kerusakan nggak, baik itu kerusakan secara mekanik, ya kerusakan secara mekanik kita tahu bahwa bisa ditahan tarik, tahan gesek, tahan puntir, dan lain-lain. Terus kemudian ada juga ketahanan terhadap lingkungan. Lingkungan itu maksudnya jika korosif atau misalnya terhadap kelembaban dan lain-lain. Kemudian mampu menganalisis pengaruh sifat material terhadap perancangan dan proses manufaktur. Jadi sifat-sifat material tadi ada mechanical properties, physical properties, chemical properties, optical properties, chemical properties, dan semua properties yang lain itu termasuk dalam kategori sifat material tadi. Kemudian pengaruhnya apa sih terhadap proses perancangan? Apa mungkin kalau kita merancang merancang misalnya mesin pencacah rumput misalnya, menggunakan bahannya ini, kemudian sifat bahannya itu adalah mechanical properties sekian, physical properties sekian, itu berpengaruh nggak terhadap bentuknya, terhadap rancangannya, kemudian assemblingnya, kemudian apakah bisa dimanufaktur atau tidak, itu tujuan lebih spesifik. Terus kemudian mampu menganalisis faktor ekonomi terhadap material tersebut, bukan hanya fungsi, tetapi apakah material ini ternyata bakal menjadi overpriced atau terlalu mahal atau tidak, atau masih layak untuk dibeli. Untuk jangan sampai bahan yang komponen yang dijual atau alat yang dijualnya itu tidak terlalu besar atau tidak terlalu tinggi nilainya. Misalnya harganya 2 juta, tapi kita menggunakan bahan-bahan yang overpriced, harganya mahal, 3 juta, atau bahkan di total 5 juta, tidak mungkin. Ada yang mau membuat jika biaya produksinya lebih mahal dibandingkan biaya jual atau nilai jualnya.
Mampu menganalisis pemilihan bahan untuk material tertentu dan studi kasusnya. Jadi contoh tadi kalau misalnya kita mau bahannya dari metal ferro menjadi non ferro, itu bedanya apa? Kita studi kasusnya. Dan begitu juga dengan bahan-bahan yang lain. Kalau misalnya digunakan untuk misalnya apakah sama jika kita gunakan untuk antara ini bahan untuk bracket digunakan untuk bahan yang menggunakan penggerak mekanik misalnya. Itu studi kasusnya akan kita bahas nanti. Deskripsi mata kuliah saya rasa jelas kita akan memahami yang sebelumnya kita pelajari di material teknik, metalurgi fisik, sifat-sifatnya, kerusakannya. Nah, tapi di sini bukan hanya memahami definisi atau identifikasi, tapi juga memilih. Apa yang dipilih? Sifatnya. Jadi sifat-sifat bahannya tersebut, kita memilih bahan itu dengan dasar kriteria. Ini dalam pemilihan bahan dan dalam perancangan. Tujuannya karena untuk membuat komponen tertentu atau dalam perancang sebuah sistem atau alatnya. Materi pembelajaran kurang lebih ya, ini setelah berdiskusi dengan pembimbing dengan dosen pengampu 2, ini kurang lebih mengikuti yang di tahun sebelumnya. Itu kita akan bahas tentang kerusakan mekanik, ketahanan kegagalan, bahan-bahan yang berhubungan dengan perancangan, manufaktur, kemudian tadi ekonomi, terus kemudian ada bahan-bahan yang akan dibahas nanti. Apakah dari yang sudah ya seperti metal, ferro, non ferro, terus kemudian kita tambahkan dengan polimer, komposit, ada foam, terus kemudian ada bahan-bahan yang lain seperti piping, semikonduktor, atau dan lain-lain. Sumber pustaka di sini kita jelaskan terkait utamanya yaitu Mikhail Ashby tahun 2005 atau tahun yang terbaru. Boleh disesuaikan dengan judul Material Selection in Mechanical Design. Jadi pemilihan bahan untuk perancangan mesin. Jadi tujuannya memilih bahan ya untuk merancang. Kalau memilih bahan tujuannya hanya dipilih saja tapi tidak digunakan, itu tidak masuk ke dalam pembahasan. Jadi jangan sampai kalian memilih bahan tapi tidak digunakan untuk merancang sesuatu atau membuat komponen sesuatu, itu tidak masuk ke dalam pembahasan kita. Contoh misalnya kalian memilih, oh ini kayaknya bahan ini tahan korosi. Kalau yang ini kalau misalnya stainless steel dibiarkan tergeletak, itu korosi selama 2 tahun misalnya. Oh ternyata kita pilih bahannya yang lain. Misalnya titanium, kita simpan di dalam ruangan terbuka ternyata sampai 3 tahun. Nah, itu tidak kita bahas karena tidak ada tujuannya. Dari stainless steel ke titanium itu tujuannya untuk bikin apa? Kalau misalnya membuat ternyata untuk body kapal laut yang terus-menerus di dalam air laut, mungkin memiliki kriteria tertentu. Jadi misalnya ternyata nilai korosinya jadi semakin tinggi, kemudian dia mengalami abrasi, kemudian mengalami gesekan, itu kan terjadi. Makanya harus dilakukan mechanical design nanti. Nah, itu tujuannya. Kenapa harus menggunakan material selection in mechanical design. Jadi tujuannya mau merancang apa, alatnya untuk apa, secara fungsionalnya gitu. Terus kemudian ada sumber pustaka tambahan. Di sini karena tadi terkait bahan dan proses, jadi materialnya dengan diprosesnya, di sini saya menggunakan DITER tahun 91 atau yang kalau misalnya ada terbitan terbaru boleh, namanya engineering design. Engineering design-nya itu material dan processing-nya. Berarti kalau ada bahan, memprosesnya gimana? Apakah ada kriteria tertentu, ada pemilihan tertentu atau tidak? Terus kemudian materi atau sumber pustaka tambahannya di sini ada FARAG, Material Selection for Engineering Design. Ini mirip dengan yang ASBI yang pertama. Kita bisa tambahkan materi-materi tersebut. Terus kemudian Swift dan Booker juga bisa kita gunakan proses selection from design to manufacture. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Bukan hanya pemilihan bahan, tetapi
pemilihan proses. Jadi kan pemilihan bahan dan proses. Berarti pemilihan bahan dan pemilihan proses. Dan di sini proses selection-nya. Jadi proses selection itu bukan hanya dipilih pada saat di lapangan, tetapi seorang desainer harus membuat suatu rancangan atau perencanaan bahan dan prosesnya itu pada saat dia sedang gambar, dia sedang merancang, dia sedang mendesain, itu sudah direncanakan. Ini akan diproses bubut, ini akan menggunakan bahan ini, kemudian ini akan diberikan chamfer, kemudian menggunakan pahat apa, itu harus jelas. Jadi bukan hanya kita bikin gambar ngasal, gambarnya bagus, 2 dimensi, kemudian kita buat 3 dimensi, terus kemudian kita kasih ke orang bengkel lapangan bingung. Ini pas dibuat, dipasang, assembling nggak cukup, maksudnya nggak masuk karena perbedaan suaian tadi, misalnya, karena tidak jelas toleransinya, tidak jelas apa bahannya apa, akhirnya pas pasang ternyata patah dan lain-lain. Itu contohnya. Di sini ada beberapa material mata kuliah prasyarat sebetulnya tidak diatur, tapi sini setidaknya kalian sudah pernah mengambil namanya material teknik, elemen mesin 1, elemen mesin 2, juga mengambil mata kuliah metalurgi fisik dan lain-lain. Sistem penilaian kemungkinan ini ada presensi, kemudian kuis tugas, kemudian ada nilai UTS, kemudian ada nilai tadi tugas besar case based learning ya, CBL. Ini kita bisa sesuaikan nanti sesuai dengan nilainya. Kemudian penjelasannya ini juga sudah bisa dicek, nanti ada mampu mengalami kerusakan dan lain-lain. Nah, ini rencana pembelajarannya yang saya buat saat dosennya hanya saya saja. Jadi karena berdua mungkin nanti akan ada perubahan dari urutannya. Oke, ini untuk penjelasan singkat. Silakan, ada yang mau menanggapi dulu. Saya rasa pertemuan 1 tadi kontrak, perkuliahan, kemudian kalian persiapkan tadi misalnya butuh sumber pustaka, kalau misalnya ada silakan cari. Terus kemudian ada beberapa hal yang perlu disiapkan karena menggunakan platformnya nanti Zoom, terus kemudian ada pertemuan yang disampaikan langsung di kelas. Informasi terakhir, 1 mata kuliah 2 kali tatap muka untuk mata kuliah teori. Tapi kalau mata kuliah praktikum itu full 100%. Silakan, saya stop share dulu. Silakan. Atau boleh videonya dinyalakan dulu, boleh? Coba. Coba saya melihat dulu nih. Kalau di kelas jangan sambil tiduran ya, jangan pakai kaos ya. Ini Bandung masih pakai kaos nih, Bandung. Ya, Pak. Ada lagi, silakan. Yang belum, Didik. Ya, sebentar, Pak. Kresna mana Kresna? Oke, jangan lupa ya. Insya Allah kelasnya sesuai jadwal, nanti di jadwal yang sama 12.30 kita bisa langsung mulai. Jadi kelas akan dibuka ya kurang lebih 5 menit sebelumnya ya. Jadi silakan join.
Udah? Ada pertanyaan dulu silakan sebelum saya screenshot nih. Ini Edgar gelap nih. Ya udahlah gini aja cukup nih. Udah. Nah, ini terang nih. Saya screenshot dulu deh. Jadi kalau mau komplain, coba ini Didik, yang benar Didik coba. Oh, jalan-jalan gini Didik. Oh iya, tambahan nanti ada beberapa handout yang saya kirim. Misalnya untuk minggu kedua itu ada materi apa. Nah, materinya saya share dulu ke kalian di grup. Nanti setelah itu di kelas atau di Zoom kita bahas. Bahasnya bentuk pertanyaan atau bentuknya kuis atau bentuknya tugas atau bentuknya interaktif yang lain gitu ya. Jadi saya usahakan di kelas nanti tidak membahas tentang materi ya, karena materinya saya sudah sampaikan di minggu sebelumnya gitu. Misalnya minggu ini, untuk minggu kedua saya kirim dari minggu yang ini gitu. Jadi misalnya saya mau membahas metal ferro, pemilihan bahan untuk metal ferro di minggu depan. Berarti minggu ini saya kirim teorinya, minggu depan kita bahas tanya jawab, terus apa yang di slide atau di materi yang saya sampaikan ada yang kurang jelas atau tidak gitu. Jadi bentuknya kita interaktif. Soalnya kalau bentuknya materi tadi kayaknya banyaknya pasif semua ya. Oke. Ini saya stop dulu.